sosialisasi menjadi sangat penting dalam hal ini. Sementara kita juga undang-undang ini menjadi ideal sekali ketika Halo, sahabat pengayoman. Saya Baroto, Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada episode kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari sahabat-sahabat pengayoman terkait dengan permasalahan dan isu-isu kewarganegaraan. Menurut regulasi yang baru saat ini, yaitu Undang-Undang 12.006, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada prinsipnya ada 3 mekanisme untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, melalui mekanisme naturalisasi. Ini yang kita kenal dengan pewarganegaraan. Sederhananya, kalau kita sebut pewarganegaraan, ini adalah orang yang asing murni kemudian menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, orang menjadi warga negara Indonesia karena perkawinan. WNI kawin dengan orang asing. Orang asing bisa menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, orang bisa menjadi warga negara Indonesia karena pemberian negara dengan pertimbangan jasa karena kepentingan bisa memberikan warga negara Indonesia kepada orang asing. Indonesia ini hanya mengenal kewarganegaraan tunggal. Indonesia mengenal kewarganegaraan ganda adalah kewarganegaraan ganda terbatas. Sekali lagi ya, Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal. Bahwa ada kewarganegaraan ganda adalah kewarganegaraan ganda terbatas. Anak-anak hasil perkawinan campur bisa menjadi anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas. Anak yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang 12.006, yaitu Agustus 2006, sebelumnya dan sesudahnya. Kalau yang sebelum dia harus mempunyai SK dulu. Nah, kalau yang sesudah itu sudah otomatis dia mempunyai hak untuk punya dewi kewarganegaraan. Nah, catatannya setelah 18 tahun atau kawin dia harus pilih salah satu. Nah, yang menjadi penting juga proses memilih tadi itu diberi waktu 3 tahun. Artinya secara sederhana, kalau dia 18 tahun ditambah 3 tahun, maksimal 21 tahun, dia harus memilih salah satu. Apakah dia tetap menjadi warga negara Indonesia ataukah dia menjadi warga negara asing. Orang memang bisa memohon melepaskan warga negara Indonesia atas kemauannya sendiri. Itu juga. Kemudian orang ikut dinas tentara asing. Nah, ini akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Kemudian orang mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Indonesia ini kan menganut kewarganegaraan tunggal. Maka ketika dia memiliki 2 paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, artinya lebih dari 1 paspor, dia akan masuk kategori orang yang bisa dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya. Kemudian juga orang yang telah di luar negeri 5 tahun, kemudian dia tidak menyatakan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia, kemudian juga setelah dia lakukan pemberitahuan juga dia tidak pernah melapor, maka dia bisa terancam menjadi kehilangan kewarganegaraannya. Menurut undang-undang saat ini, Indonesia tidak mengenal tanpa kewarganegaraan. Nah, ketika dia menjumpai kondisi tersebut, maka kita akan melindungi saudara-saudara kita yang terancam menjadi tanpa kewarganegaraan tadi.
ada mekanisme tertentu yang kemudian bisa juga diberikan kewarganegaraan Indonesia kembali kalau dia kemudian dalam kondisi yang tanpa kewarganegaraan. Ketika kita bicara kewarganegaraan, kita tidak bisa hanya fokus pada isu warga negara yang sekarang menjadi tusi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum saja. Karena bicara warga negara akan bersinggungan dengan aspek kependudukan, akan bicara dengan aspek keimigrasian, bahkan dengan beberapa aspek strategis lainnya. Nah, inilah yang kemudian sekali lagi persoalan kewarganegaraan harus didukung oleh beberapa instansi yang terkait di situ. Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan yang di garda terdepan salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri yang punya perwakilan-perwakilan di seluruh dunia lah tentunya ini. Semua harus punya komitmen yang sama di situ, bahwa persoalan kewarganegaraan menjadi persoalan bersama yang dampaknya tentunya menjadi sangat kompleks sekali. Nah, hal yang penting pada posisi seperti ini, integrasi menjadi, saya kira menjadi jawaban yang tidak bisa kita hindari. Karena persoalan kewarganegaraan menyangkut beberapa instansi, tentunya ini menjadi lebih sederhana kalau sudah ada integrasi. Ini menjadi ideal sekali ketika instansi-instansi ini menjadi koordinasinya baik, kan, dan kemudian ada integrasi, sehingga kasus-kasus dari aspek manapun kalau sudah terintegrasi tentunya akan sangat mudah sekali mencari jawabannya. Terima kasih sahabat Pengayoman sudah mengikuti episode ini. Tetap semangat, selalu ikuti protokol kesehatan, dan selalu berkarya.